Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil alhamdulillahilladzi amarna bi'tisam bihablillahil matin walladzi hadana ila siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita membahas tentang satu tema yang berkaitan tentang rajih menurut siapa. Karena berbicara tentang rajih dari bab salat, orang bertanya tentang mana tata cara salat Nabi yang rajih. Sekilas memang menarik untuk kita simak judulnya, tata cara sholat Nabi yang rajih. Tapi persoalannya bahwa metode atau cara belajar masyarakat hari ini memang sudah tidak sama lagi dengan cara belajar orang-orang zaman dahulu. Dulu orang bertanya tentang bagaimana fikih tentang sholat, lalu dijawab sudah selesai. Hari ini pertanyaan itu berkisar tentang dari sekian banyak pendapat ini mana yang paling rajih. Orang bertanya tentang dalil-dalil, dasar-dasar, bahkan mau bertanya tentang kerajihan sebuah dalil. Nah, ini ketika orang membahas satu mazhab tak ada masalah. Ketika misalnya kita yang mayoritas bermazhab Syafi'i, biasa kita membahas satu pembahasan tentang fikih salat dari kitab yang bermazhab Syafi'i. Sudah selesai, tak ada masalah. Tapi saat disampaikan beberapa pendapat, kalau versi mazhab Hanafi begini. Hanafi meletakkan tangan di bawah pusar, Hambali di bawah pusar, Syafi'i di atas pusar di bawah dada, Maliki dilepaskan ke bawah. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang muncul belakangan, ada yang bertanya, dari pendapat yang Ustadz sampaikan ini, mana yang paling rajih? Ini pertanyaannya sekilas memang tak ada masalah, tapi ini bisa menjadi problem ketika ada perbandingan-perbandingan lalu mendesak untuk memastikan mana yang sesuai dengan sunnah Nabi. Ini kan pertanyaan, mana cara yang sesuai dengan sunnah Nabi? Seakan-akan kita suuzon kepada para ulama menilai bahwa berarti yang bermazhab Hanafi itu tidak rajih pendapatnya, berarti yang bermazhab Maliki itu tidak sesuai sunnah Nabi. Karena ketika dihadapkan dengan mana yang paling rajih, orang menilai yang paling rajih itu sesuai sunnah Nabi, dan yang tidak rajih yang lain itu tidak sesuai sunnah Nabi. Ini dilemanya ketika kita menyampaikan tentang perbandingan mazhab. Namun kalau kita merujuk pada penjelasan para ulama tentang makna rajih itu apa sebenarnya. Misalnya kita dinukilkan di sini kitab Al-Ihkam fi Usul Ahkam jilid 4 halaman 239, Imam Al-Amidi mengatakan fa inna tarjih innama yutlabu 'inda ta'arud la ma'adamihi. Jadi tarjih itu dibutuhkan ketika terjadi pertentangan antar dalil. Ketika tidak ada pertentangan, maka tarjih tidak diperlukan. Jadi apakah perbedaan pendapat ulama itu bisa dipahami sebagai sebuah pertentangan, atau memang setiap ulama-ulama itu sudah memiliki dasar-dasar yang kuat dan semuanya bisa dipertanggungjawabkan? Nah, di sini yang harus dijelaskan. Maka pertanyaan berikutnya, siapa sebenarnya yang berhak merajihkan? Jadi yang mengatakan pendapat ini rajih, pendapat ini tidak, itu bukan kita orang awam yang menentukan ini rajih atau tidak. Karena bisa jadi rajih menurut satu ulama belum tentu rajih menurut ulama yang lain. Maka simpelnya itu orang awam bahkan dinilai dia tidak perlu menanyakan yang paling rajih. Orang awam, masyarakat awam ini tidak perlu menanyakan yang rajih. Dia berguru kepada siapa? Berguru pada ulama yang bermazhab Syafi'i, udah otomatis penjelasan dalam mazhab Syafi'i itulah yang
yang diamalkannya. Karena yang menentukan rajih atau tidak itu kapasitasnya, bukan orang awam. Bahkan sekelas Syekh Ibnu Utsaimin itu dengan mudah saja dia mengatakan untuk level awam itu ngikut saja pendapat ulama di negerinya. Apa kata Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitab Liqa Babil Maftuh? Dia katakan jilid 49 halaman 12. Apa kata beliau? Amma ammatun nas fa innahum yulzimuna bima alaihi ulama baladihim. Orang awam itu ngikut ulama di negerinya. Jadi kalau di negeri kita tuh ulamanya mayoritas bermazhab Syafi'i, udah ikut aja pendapat mazhab Syafi'i. Jangan lagi dianggap oh ini enggak rajih, pendapat Syafi'i yang rajih. Berarti kita sudah bisa kita sudah selevel ulama jadinya. Kalau orang yang mengatakan pendapat mazhab Syafi'i enggak rajih, berarti dia sudah level ulama yang berijtihad, dia seorang mujtahid. Maka siapa sebenarnya yang berhak untuk merajihkan itu harus didudukkan. Maka kalau kita lihat lagi misalnya Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat, Imam Asy-Syatibi mengatakan anna qaulal mujtahid dalilul ami. Jadi sudah ditetapkan bahwa qaul mujtahid, perkataan pendapat ulama mujtahid itu, ulama yang sudah sampai tingkat mujtahid, dia berhak berijtihad begitu. Pendapat ulama itu sudah merupakan dalil bagi orang awam. Sehingga orang awam tidak bertanya tentang mana yang paling rajih. Inilah kita hari ini sedang berhadapan dengan pemahaman orang yang menuntut kerajihan sebuah dalil. Sekarang kita ambil contoh tentang solat ini, karena dalam buku ini kita bahas khusus tentang solat, ikhtilaf seputar solat. Nah, di sini tentang rajih ini orang bertanya, pendapat yang rajih tentang solat itu pendapat siapa? Maka pertanyaannya, pendapat yang rajih tentang solat menurut siapa? Tergantung ulamanya. Nah, oleh karena itu kita ambil beberapa contoh. Misalnya meletakkan tangan setelah takbiratul ihram. Pendapat yang rajih menurut mazhab Maliki dilepaskan ke bawah. Ada dua pendapat dalam mazhab Maliki. Meletakkan tangan itu yang pertama tahtas sadri fawqas surrah, di bawah dada, di atas pusar. Yang satu lagi irsalul yad, melepaskan tangan ke bawah. Dua pendapat dalam mazhab Maliki ini yang mayoritas mereka amalkan. Yang paling rajih menurut Maliki, dalam mazhab Maliki yang rajih itu irsalul yad, melepaskan tangan. Jadi kalau orang bertanya dalam mazhab Maliki mana yang paling rajih? Yang paling rajih melepaskan tangan ke bawah. Allahu Akbar, tangan lepas ke bawah. Itulah yang rajih dalam mazhab Maliki. Tapi nanti orang tanya lagi rajih menurut mazhab Hanafi. Jadi tidak bisa dibenturkan dari sekian banyak pendapat ulama mana yang paling rajih. Yang rajih itu menurut ulama masing-masing. Nah, jadi dalam mazhab Hanafi misalnya di bawah pusar, tahtas surrah, itulah yang paling rajih. Termasuk mazhab Hambali yang memahami tentang fikih tentang ibadah salat ini, meletakkan tangannya juga dalam mazhab Hambali di bawah pusar. Begitu dijelaskan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni jilid pertama halaman 515 misalnya. Kemudian mazhab Syafi'i, Imam Nawawi mengatakan jilid dalam kitab Al-Majmu' jilid 3 halaman 310, dia sebutkan mazhab Syafi'i fawqas surrah tahtas sadri, di bawah dada, di atas pusar. Itulah yang rajih menurut mazhab Syafi'i. Imam Nawawi menjelaskan itu dan begitu waqala bihil jumhur, kata Imam Nawawi, begitulah menurut mayoritas ulama jumhur. Nah, jadi dan bahkan kalau kita lihat 1 2 3 4 pendapat, Hanafi Hambali sepakat di bawah pusar, Syafi'i di atas pusar, mazhab Maliki yang rajih dilepaskan ke bawah, itu rajih menurut ulama masing-masing. Nah, belakangan seperti sifat salat Nabi, Syekh Nasrul Albani mengatakan bahwa meletakkan tangan itu di atas dada. Sementara ada orang belajar fikih hari ini bertanya, mana yang paling rajih dari sekian banyak pendapat nih? Lalu ada yang mengatakan yang paling rajih itu meletakkan tangan di atas dada.
Itu rajih menurut versi Syekh Nasiruddin Albani. Rajih menurut mazhab Syafi'i, lepas tangannya itu di bawah dada, di atas pusar. Jadi nggak bisa dianggap ulama-ulama yang lain itu tak pakai, lalu yang rajih itu ulama belakangan. Seakan-akan kita tidak hormat kepada ulama-ulama sebelum. Padahal itu rajih mereka mujtahid, ulama-ulama mujtahid yang sudah dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah keilmuan mereka itu. Nah, jadi intinya perbedaan pendapat iya, orang bisa meletakkan tangannya di bawah dada, di atas pusar. Mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali di bawah pusar, kemudian Maliki lepas ke bawah. Sudah rajih menurut pendapat ulama itu masing-masing. Ambil contoh yang kedua, makmum membaca Al-Fatihah atau tidak? Apakah makmum membaca Al-Fatihah? Kalau menurut Syekh Nasiruddin Al-Albani, gugur kewajiban baca Al-Fatihahnya. Jadi enggak perlu lagi seorang makmum baca Al-Fatihah. Itu menurut Syekh Nasiruddin Al-Albani. Tapi menurut Syekh Ibnu Utsaimin, makmum tetap wajib baca Al-Fatihah. Makmumnya wajib baca Al-Fatihah. Kemudian pula Syekh Abdul Aziz bin Bas, dia mengatakan makmum tetap wajib baca Al-Fatihah. Jadi kalau kita lihat dari sini, ada ini ulama kontemporer. Lalu kita lihat Syekh Albani mengatakan tidak perlu baca Al-Fatihah, Syekh Utsaimin tetap wajib baca Al-Fatihah, Syekh bin Bas wajib baca Al-Fatihah. Sebetulnya itu pendapat siapa? Kalau kita merujuklah pendapat ulama terdahulu, itu tidak akan keluar dari ulama 4 mazhab. Tapi masalahnya ketika ini dihadapkan kepada yang rajih itu menurut Syekh Albani, makmum tidak perlu membaca Al-Fatihah, gugur kewajibannya. Ini bukan pendapat Syekh Nasiruddin Al-Albani, ini pendapat ulama mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi, fa inna qira'atal imam lahu qira'ah. Bacaan makmum itu sudah diwakilkan kepada imamnya. Jadi mengapa ada orang mengatakan ulama-ulama mazhab itu tak perlu, padahal ketika kita lihat pendapatnya juga merujuk kepada ulama-ulama mazhab terdahulu. Contoh lain misalnya tentang rajih